Hari ini, survei Litbang Kompas merilis elektabilitas calon pemimpin daerah Jawa Tengah 2024, yaitu Andika Perkasa dan Hendra Prihadi, juga Ahmad Lutfi dan Tas Yassin. Dari jajak pendapat yang dilakukan pada 15 hingga 20 Oktober 2024 kemarin, 28,8% koresponden menyatakan dukungan pada paslon Andika Perkasa dan Hendra Prihadi. Kemudian, dengan angka yang tak terpaut jauh, sebanyak 28,1% koresponden memilih paslon Ahmad Lutfi dan Tas Yassin Maimun. Sementara, 43,1% koresponden masih belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Angka pemilih yang masih belum menentukan terbilang cukup tinggi hingga 43,1%. Menurut peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiarko, persaingan kedua paslon sangat sengit. Menunjukkan angka kebimbangan atau undecided voters yang masih tinggi itu menunjukkan bahwa di satu sisi karena kebetulan ada dua kandidat ya, kedua kandidat ini sebenarnya sama-sama kuat gitu, sama-sama kuat, sama-sama menarik, sama-sama dalam tanda kutip menurut calon pemilih mungkin layak untuk dipilih begitu. Nah, artinya dalam situasi seperti ini memang masyarakat dalam posisi menunggu dan melihat lagi mana sebenarnya yang akan dipilih gitu. Mungkin saja sebenarnya dari angka 43,1% ini sudah ada dalam hati masyarakat atau calon pemilih itu, oh aku ingin mengarahkan pilihannya ke calon ini gitu. Tapi belum bisa mengatakan saat ini, masih menunggu proses politik ini berjalan ke depan. Sementara untuk usia pemilih kedua paslon, survei Litbang Kompas juga melakukan jajak pendapat berdasarkan generasi atau usia. Litbang Kompas kemudian membagi ke dalam beberapa generasi mulai dari baby boomer hingga Gen Z. Pada kelompok generasi ini yang memilih paslon Andika Hendra Prihadi mencapai 22,7%. Angka yang sama, 22,7% pemilih lainnya memilih paslon Lutfi Yassin. Sisanya sebesar 54,6% belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Kemudian berdasarkan generasi Z, yakni pemilih berusia di bawah 28 tahun, dari kelompok generasi ini yang memilih paslon Andika Hendra mencapai 36,2%. Kemudian 25,5% memilih paslon Lutfi Yassin. Sisanya sebesar 38,3% belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Masyarakat khususnya warga Jawa Tengah pun menanti bagaimana debat kedua dari calon pemimpin Jawa Tengah ini yang nantinya menjadi keyakinan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Tim Liputan, Kompas TV. Hasil survei Litbang Kompas untuk pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah 2024 menunjukkan pasangan Andika Perkasa Hendra Prihadi unggul tipis dari Ahmad Lutfi Taj Yassin, meskipun pemilih yang masih belum menentukan pilihannya juga seiring tinggi hingga 43,1%. Lalu bagaimana strategi kedua paslon merebut suara para undecided voters atau yang belum memutuskan? Dan apa analisanya dari hasil survei Litbang Kompas untuk calon pemimpin di Jawa Tengah? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ada Direktorat Juru Bicara Tim 9 Andika Perkasa Hendra Prihadi, Bung Theo Rudi, Tim Pakar Ahmad Lutfi Taj Yassin Zulkifli Gayo, dan analis politik Universitas Paramadina yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Mas Freddy. Selamat pagi Mas Freddy. Ya, saya ke Mas Theo dulu deh kalau gitu. Ya. Ini hasil survei Andika Hendi menang tipis. Yang akan digenjot khususnya untuk undecided voters yang masih tinggi jumlahnya, ada 43,1% ini. Apa saja kiat-kiatnya untuk mengejut para undecided voters ini suaranya? Kalau untuk yang kami lakukan adalah sampai dengan hari ini adalah kita melakukan safari politik menuju ke berkeliling untuk Jawa Tengah, lebih mengenalkan karena memang starting dari Andika Hendi ini sedikit terlambat dibanding Ahmad Lutfi yang sudah berkampanye terlebih dahulu atau memasang baliho-baliho sewaktu beliau menjabat. Jadi dengan selisih yang seperti ini merupakan sebuah apresiasi yang luar biasa dari masyarakat Jawa Tengah. Ternyata masyarakat Jawa Tengah itu merindukan sesosok Andika Hendi yang mampu membuat Jawa Tengah menjadi semakin hebat dan semakin perkasa. Oke. Artinya dengan hasil ini Anda menganggap bahwa ya sudah cukup bisa menandingi begitu ya, mengingat Pak Lutfi dan Gus Tas Yassin ini sudah lebih dulu punya nama lah di Jawa Tengah begitu kira-kira ya, Mas Theo ya? Betul. Ya, betul. Jadi ketokohan dan dari karakter yang kuat dari seorang Andika dan Hendi ini ternyata sangat luar biasa disambut oleh masyarakat Jawa Tengah.
dan komitmen-komitmen yang dilakukan oleh Andika Hendy dalam membangun demokrasi dan juga membangun masyarakat Jawa Tengah ini sangat ditunggu oleh masyarakat Jawa Tengah. Oke, tapi yang harus diperhatikan juga kalau survei itu kan ada margin of error. Seperti yang ditulis di harian Kompas halaman 1 juga nih Bung Theo. Unggul tipis dari Lutfi, tapi dalam margin of error. Margin of errornya juga lumayan tinggi. Ini yang juga harus diwaspadai. Belum tentu juga hasil ini dalam realitanya memang bisa menandingi benar-benar. Bisa saja di bawah itu begitu kira-kira. Bagaimana Anda menyikapi margin of error dari survei Litbang Kompas ini? Memang kalau untuk dalam hasil survei bukan merupakan hal yang faktor utama menjadikan kita menjadi terbawa dalam suasana kemenangan. Tapi setidaknya dari survei yang sudah ada sekarang ini, itu sudah memberikan energi positif bahwa memang tren dari Andika Hendy untuk masyarakat Jawa Tengah ini elektabilitasnya dan penerimaan masyarakat Jawa Tengah terhadap Andika Hendy semakin bertambahnya hari, semakin kuat. Dan ketokohan dari Andika Hendy ini saya rasa itu akan membuat masyarakat Jawa Tengah juga semakin berminat untuk memilih atau menjadikan Andika Hendy sebagai pilihan di tanggal 27 November nanti. Oke, selanjutnya ke Mas Zul nih kalau gitu. Mas Zul, kalau tadi dikatakan Bung Theo ya bahwa ya pasangan Lutfi Tasyasin ini sebenarnya sudah lebih dulu untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat Jawa Tengah bahkan sebelum masa kampanye Pilkada Jawa Tengah dimulai. Tapi kok hasilnya ya nggak jauh begitu, tidak terlalu jauh gapnya atau jaraknya dengan pasangan nomor urut 1. Apa yang harus Anda sikapi dengan fenomena ini atau keadaan seperti ini, Bung Zul? Ya, betul Mas Theo. Jadi saat ini memang karena kondisinya kan masyarakat ini agak sedikit jenuh ya dengan pemilu karena barusan kita menghadapi Pilpres, kemudian Pileg, kemudian ini ditambah Pilkada. Ini adalah menjadi salah satu. Ya, memang betul, memang pasangan Ahmad Lutfi dan Tasyasin atau 02 ini lebih awal karena memang lebih menguasai lapangan, sekali lagi lebih merakyat, lebih tahu dengan kondisi Jawa Tengah. Dengan apa? Karena Tasyasin sendiri sudah 5 tahun menjadi wakil gubernur, tentu otomatis 35 kabupaten kota itu sudah sudah paham gitu loh apa permasalahannya. Kemudian yang kedua, strategi yang sedang kita lakukan adalah tetap melakukan safari-safari kepada masyarakat, kemudian ketemu masyarakat, ketemu tokoh-tokoh untuk belanja masalah yang akan diselesaikan nanti oleh masyarakat. Saya kira Bung Theo, dari 43,1% undecided voters ini yang cukup tinggi, saya kira ini adalah menunggu program-program dari masing-masing calon. Nah, di debat pertama kemarin itu sudah kita lihat siapa calon yang memahami permasalahan Jawa Tengah dan mengangkat isu-isu yang penting di Jawa Tengah. Ini adalah menjadi salah satu. Nanti mungkin di debat kedua itu akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terus memilih 02. Ini menjadi salah satu. Kemudian yang kedua, Jawa Tengah ini menunggu kepemimpinan yang merakyat. Itu sudah dari sejarah-sejarah sebelumnya, misal dari Pak Bibit, kemudian Mas Ganjar, itu adalah yang dekat dengan masyarakat. Saya kira kalau dari beberapa tokoh-tokoh yang muncul itu antara Pak Andika dengan dengan Pak Lutfi, kemudian Mas Hendy dengan Tasyasin, ini sudah kelihatan auranya. Setiap turun ke masyarakat Pak Lutfi dan Tasyasin itu selalu disambut baik oleh masyarakat. Ini menjadi salah satu. Kalau terkait dengan hasil survei Litbang Kompas ini, memang kami menyikapi ini adalah menjadi salah satu motivasi penggiat bagi semua elemen pemenangan untuk terus bergerak, untuk terus menggenjot sisi-sisi mana yang perlu ditingkatkan partisipasinya. Yang perlu diingat memang pada saat ini itu pemenangnya masih yang belum menentukan pilihan, yaitu 43,1%. Itulah yang kita rebut bersama. Saya rasa masyarakat Jawa Tengah ini semuanya concern menunggu gagasan apa yang disampaikan oleh paslon untuk menentukan pilihannya. Ini adalah menjadi salah satu hal yang paling penting menurut saya yang perlu kita garis bawahi. Baik, Bung Zul, tapi begini, Anda mengatakan tadi memang hasil ini karena masyarakat juga masih jenuh dengan pemilu, karena di tahun yang sama
kita juga pernah mengalami atau melaksanakan pilpres dan juga pileg begitu ya. Kira-kira ini kejenuhan yang dimaksud oleh Bung Zul. Tapi begini, bukankah peta politiknya berbeda? Pilkada dengan pilpres yang skalanya nasional, dan bukankah pasangan Anda juga sudah lebih dulu bersosialisasi dengan masyarakat? Seharusnya ya itu yang bisa dimanfaatkan untuk menggerek elektoral di Jawa Tengah, Bung Zul. Ya, betul Bung Teo. Jadi makanya kami sampaikan, kalau nanti mungkin Bang Umam bisa menyampaikan, kalau dari sisi popularitas itu pasangan 02 itu jauh lebih unggul dibanding dengan dengan 01. Tapi kalau dari sisi elektabilitas itu salah satu. Makanya pemenangnya saat ini adalah yang belum menentukan pilihan 43,1. Karena sekali lagi ini ada perbedaan tingkat kejenuhan masyarakat, itu ada perbedaan antara karakteristik pilpres dan pileg. Ini ada perbedaan. Kalau di dalam pilkada ini yang dilihat adalah siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Ini adalah menjadi salah satu kata kunci. Hingga kemarin di debat pertama sudah kita lihat bahwa siapa yang lebih real, siapa yang lebih concern terkait dengan menyelesaikan masyarakat, misal terkait dengan pelayanan. Kemarin sudah disampaikan masing-masing paslon, ini adalah menjadi salah satu modal dasar dari 02 itu, bahwa gagasannya adalah concern kepada menyelesaikan permasalahan masyarakat Jawa Tengah. Mungkin itu Bung Teo. Jadi kalau terkait dengan ada perbedaannya, karakteristik perbedaan itu, ini menjadi salah satu. Saya kira dari pengamat nanti Bang Umam mungkin bisa menjelaskan bagaimana tingkat kejenuhan masyarakat itu terkait dengan menunggu ini. Saya kira 43,1% ini adalah menunggu siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan, siapa yang lebih merakyat, siapa yang ini. Dan itulah yang menjadi salah satu, bukan lagi kita angkat isu-isu lain, tapi isu adalah bagaimana menyelesaikan masyarakat, siapa yang lebih real gagasannya. Mungkin itu Bung. Ya, seorang Ahmad Lutfi adalah tokoh Jawa Tengah karena sebelumnya juga merupakan atau menjabat sebagai Kapolda di Jawa Tengah. Pun juga dengan Taj Yassin begitu, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Ini dua sosok yang seharusnya memang sudah bisa menggenjot elektabilitasnya lebih dulu. Tetapi pada kenyataannya sekarang disaingi langsung oleh Andika Perkasa, seorang tokoh nasional yang mungkin tidak spesifik sering berinteraksi dengan masyarakat Jawa Tengah begitu ya. Apa yang bisa Anda analisis Mas Umam dengan tipisnya hasil survei Litbang Kompas ini? Ya, Mas Reddy, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa angka elektabilitas antara Pak Lutfi dan juga Pak Andika, pasangan kedua paslon tersebut, berada di angka yang sama. Dan dalam konteks tertentu, ini adalah survei itu adalah sifatnya snapshot pada momentum ruang waktu tertentu. Dan kalau misal kita cermati dari pengambilan data, survei Litbang Kompas ini dilakukan tanggal 15 sampai tanggal 20 Oktober. Di poin pertama, memang hal ini menunjukkan ada stagnasi elektabilitas. Dan stagnasi ini disebabkan menjadi bagian dari kecenderungan terjadinya polarisasi pemilih, di mana dalam persaingan head to head seperti yang terjadi di Jawa Tengah, kan pemilih biasanya terpolarisasi antara dua kandidat, membuat pemilih harus menentukan pilihan secara jelas di antara dua opsi. Nah, hal ini seringkali menyebabkan tingkat dukungan menjadi lebih merata, terutama jika kedua pasangan calon memiliki basis massa atau pengikut yang juga sama-sama kuat. Kita tahu Pak Lutfi didukung oleh kekuatan politik besar, hampir merata, praktis sekitar 75% kekuatan partai politik menyokong Pak Lutfi, sementara Pak Andika memang didukung hanya 25%, tetapi 25% PDIP itu adalah kekuatan yang dalam konteks pilkada yang lalu dia menguasai 28 dari 32 atau 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Nah, situasi ini yang kemudian membuatnya cukup berimbang. Betul bahwa sosialisasi termasuk juga tadi debat pertama dilakukan pada 30 Oktober 2024 yang lalu, seharusnya memang mempengaruhi persepsi, cara pandang, dan juga preferensi politik dari basis pemilih masing-masing. Tetapi sekali lagi dari sisi timeline, pengambilan data ini dilakukan
maksimal 20 Oktober. Artinya dia belum memotret secara utuh situasi dinamika di akar rumput di Jawa Tengah pada momentum pasca debat. Kalau misal kemudian nanti ada debat kedua dan kemudian nanti dilakukan survei yang kedua misalnya, maka itu akan menunjukkan angka yang jauh lebih valid, menunjukkan bagaimana dinamika massa yang selama ini terpolarisasi dalam dua kekuatan head to head itu, sehingga kemudian distribusi dukungan yang seimbang saya yakin akan mengalami shifting, akan mengalami pergeseran, dan 43,1% tadi akan mengalami pencairan pada konteks tertentu, sehingga kemudian preferensinya akan jauh lebih predictable dalam konteks seminggu, 2 minggu ke depan. Mas Freddy. Sebelum saya tanya soal undecided voters atau pemilih mengambang yang belum menentukan pilihannya, saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi, Mas Umam, bahwa peta dukungan partai politik ini besar terhadap Ahmad Lutfi dan Tas Yassin. Ini sebagian besar sudah partai politik yang ada di Jawa Tengah yang memiliki kursi berada di sana. Sedangkan PD Perjuangan 25% mendukung Andika Perkasa dan pasangannya. Nah, kalau Hendrar Prihadi, nah kalau begitu ini PD Perjuangan meskipun saat ini dikepung oleh partai politik di Jawa Tengah untuk mendukung mengarahkan dukungan di Pilkada Jawa Tengah, artinya posisi PD Perjuangan di Jawa Tengah masih kuat, begitu, Mas Umam? Iya, PDIP Perjuangan dalam konteks ini di Jawa Tengah memang berada dalam satu posisi yang cukup menantang ya. Karena ini adalah momentum barangkali tampaknya pertama kalinya dalam kontestasi pilkada di Jawa Tengah, di mana PDIP dikeroyok oleh berbagai kekuatan politik. Kalau misal selama ini PDIP menang cukup signifikan ya dalam kontestasi pilkada di Jawa Tengah, maka situasi hari ini mengharuskan PDIP harus bekerja keras. Dalam konteks akar politiknya memang PDIP cukup kuat, tetapi juga di saat yang sama situasinya saat ini harus diantisipasi karena 75% partai-partai politik mendukung Pak Yassin dan juga Pak Lutfi, tetapi juga di saat yang sama basis elemen kekuatan yang selama ini kemudian memperkuat, mendominasi kemenangan pilkada di Jawa Tengah dengan komposisi nasionalis santri itu lebih tergambar di Lutfi dan juga Tas Yassin. Dan ini disinyalir misalnya dukungan dari sejumlah elemen jaringan Nahdlatul Ulama, kemudian basis pesantren dan lain sebagainya, cukup banyak kemudian tergarap misalnya di Lutfi dan juga Tas Yassin. Meskipun dalam konteks elektoral berdasarkan pada hasil survei ini belum tergambar secara signifikan bagaimana kemudian shiftingnya. Artinya bahwa masing-masing memiliki akar yang cukup kuat dan hati-hati bahwa optimisme itu tidak bisa kemudian dihentikan di tengah jalan. Dia harus dieksekusi dengan langkah-langkah yang betul-betul meyakinkan, sehingga kemudian swing voters dalam konteks ini 43,1% itu bisa diamankan. Karena seringkali dalam persaingan head to head, pemilih itu belum memiliki preferensi yang jelas. Dan kalau misal kemudian ada intervensi bentuk narasi, argumen, termasuk pada hal-hal yang sifatnya agak sensitif, melibatkan money politics misalnya, di akhir-akhir menjelang pemilihan, maka hal itu berpotensi kemudian mengubah arah swing voters ke depan. Nah ini yang kemudian perlu diantisipasi oleh masing-masing elemen kekuatan, sehingga kemudian hasil survei betul-betul kemudian bisa menjadi alat deteksi yang valid, yang solid menjelang pemilihan nanti. Oke, kembali ke Bung Theo. Bung Theo, berbicara undecided voters, pemilih yang belum menentukan, kekuatan sosok, karakter, dan latar belakang membentuk elektabilitas pasangan calon di Jawa Tengah ini di tengah kondisi mayoritas pemilih yang masih menimbang-nimbang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, dari beberapa faktor tadi, kekuatan sosok, karakter, dan latar belakang dari pasangan calon masing-masing, ini juga harus hati-hati karena memang pasangan Lutfi Tas Yassin ini sudah lebih dulu dalam tanda kutip menguasai Jawa Tengah. Dengan posisi demikian, mana yang lebih dulu harus dioptimalkan menurut Anda dari beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, Bung Theo? Kalau untuk dioptimalkan, otomatis yang kita optimalkan adalah turun ke lapangan, menuju kepada masyarakat, bersentuhan langsung kepada masyarakat, mengenal lebih dekat dan menunjukkan sosok Andika Hendi seperti apa. Tapi yang perlu kita ketahui juga, swing voters yang ada sekarang ini sebenarnya juga bisa diklasifikasi juga.
kenapa mereka tidak menunjukkan pilihan yang sudah mereka tanamkan di hati mereka atau yang akan mereka pilih. Mungkin saja hal yang dilakukan adalah mereka memang sudah mau memilih, tapi mereka tidak mau menunjukkan pilihannya karena takut ada under pressure, ada tekanan-tekanan hal yang lain yang seperti yang sudah dialami di pemilu yang kemarin sudah berlalu, seperti yang sekarang ada. Karena kan kemungkinan dalam tekanan-tekanan politik yang sekarang ada itu semakin masif juga, dan sudah ada terbukti juga kemarin sudah ditemukan dikumpulkannya kades-kades dan lain sebagainya. Artinya swing voters ini belum tentu juga belum ada pemilihnya atau belum ada yang pilihan yang akan dituju, tetapi memang sengaja karena itu tadi faktor-faktor yang mungkin kita tidak bisa ungkapkan secara vulgar seperti itu. Oke, satu hal lagi yang perlu diwaspadai, keberadaan sosok Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang saat ini sudah berdomisili di Solo, Jawa Tengah, dan sepertinya punya kekuatan juga untuk mengonsolidasikan baik itu relawan maupun juga partai-partai politik yang mendukung lawan dari Pak Andika, Pak Lutfi dan Taci Yassin. Apa komentar Anda soal Jokowi efek ini yang sekarang ada di Jawa Tengah? Bung Theo. Kalau masalah Jokowi efek, saya rasa masyarakat Jawa Tengah itu sangat cerdas dan cukup cerdas untuk bisa memilah mana merupakan pilihan yang tepat untuk memimpin Jakarta dari sebuah Jokowi efek. Karena belum tentu Jokowi bukan seperti Lutfi atau Lutfi seperti Jokowi. Dan lebih penting lagi, pemerintahan dari Pak Prabowo sekarang sudah sangat luar biasa. Beliau sudah mengatakan dan menggunakan statementnya bahwa beliau tidak akan cawe-cawe dan ikut campur. Artinya bahwa jaminan pemerintah untuk menjadikan demokrasi ini lebih baik tanpa adanya efek-efek yang lain ini akan memberikan efek yang luar biasa juga untuk Andika dan Hendy. Jadi sebuah pertandingan yang fair dengan menunjukkan sebuah karakter dan kepemimpinan yang tepat untuk Jawa Tengah karena masyarakat Jawa Tengah sudah cerdas. Tapi saya juga tidak akan melupakan untuk Bung Zul nih saya pertanyakan. Saya tidak akan melupakan juga ada andil Megawati efek, PDIP efek di Jawa Tengah sebagai kandang banteng. Sejauh ini konsolidasi partai menghadapi Pilkada Jawa Tengah di tengah posisi Ahmad Lutfi, Taci Yassin bertarung di kandang banteng. Bung Zul. Ya. Baik Mas Tio, jadi Mas Tio kita kalau melihat itu, jadi adanya ikut beberapa tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh besar yang mendukung ini adalah bentuk kecintaannya kepada Jawa Tengah. Ini menurut saya menjadi salah satu narasi-narasi yang harus kita gaungkan. Karena apapun ceritanya, pesta demokrasi itu adalah pesta untuk menjunjung kedaulatan rakyat. Ini yang paling penting. Jadi ikutnya Bu Mega, ikutnya Pak Jokowi, ikutnya Pak Prabowo dan lain sebagainya, tokoh-tokoh besar ini adalah bentuk kecintaannya kepada demokrasi kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Jawa Tengah ini masyarakatnya sudah cerdas. Saya sepakat tadi sama Bung Theo itu bahwa mengatakan bahwa masyarakat Jawa Tengah itu sudah cerdas. Sehingga atas dasar itulah kita lihat siapa kepemimpinan yang calon dua ini antara Mas Andika dengan Pak Lutfi, ini siapa yang lebih bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Saya kira ini narasi-narasi yang paling penting. Siapa yang lebih merakyat, siapa yang mengerti persoalan Jawa Tengah, kemudian solusi-solusi yang disampaikan. Kemarin di debat pertama tadi Bung Umam sudah menyampaikan bahwa berbeda hal ketika setelah debat itu kita melihat hasil surveinya, karena kebetulan memang yang Kompas ini sebelum debat ya, karena sampai dengan 20 dia mengambil respon, ini menjadi salah satu. Setelah debat, karena debat itu adalah menjadi salah satu panggung yang disediakan dan legal oleh pemerintah, oleh penyelenggara pemilu untuk menyampaikan ide dan gagasan secara terbuka yang bisa komparatif antara paslon 1 dengan paslon 2. Masyarakat saya kira hari ini sudah tahu. Kalau tadi disampaikan bahwa tentu ada pressure dan lain sebagainya. Saya kira nggak ada, karena di demokrasi itu adalah menjunjung kedaulatan rakyat. Siapa sih yang mau mempressure, itu adalah menjadi salah satu yang perlu kita pahami bersama. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bung Theo, takut untuk menyampaikan pandangan dan lain sebagainya. Ini pesta demokrasi. Pesta yang gembira kita untuk menjunjung tinggi demokrasi ini adalah menjadi salah satu hal yang paling penting. Saya kira untuk penguat-penguat besar masyarakat Jawa Tengah yang sudah cerdas untuk menentukan pilihannya, tinggal dia menyampaikan siapa yang gagasannya lebih mengena di hati masyarakat,
untuk mengambil hati masyarakat. 43,1 itu tidak sedikit. Makanya di antara dua paslon ini belum ada yang menang. Yang menang itu masih yang belum menentukan pilihan. Itu Bung Tio yang harus kita pahami bersama. Jadi apapun ceritanya kita harus menggiring bagaimana pemilih ini adalah pemilu pilkada 27 November ini adalah pilkada yang menentukan pilihan yang lebih berpengalaman, yang mengerti permasalahan dan tahu solusinya bagaimana menyelesaikannya. Itu menurut saya Bung Tio yang perlu menjadi garis bawah kita. Ini adalah kedaulatan rakyat. Mungkin itu. Oke. Setelah jeda saya akan bertanya ke Mas Umam juga ini. Kalau tadi saya sudah menanyakan soal Jokowi effect, PDIP effect atau Megawati effect gitu ya di Pilkada Jawa Tengah. Apakah ini artinya romansa kebersamaan antara Jokowi dan PDI Perjuangan yang sudah tidak romantis lagi ini makin akan meruncing di Pilkada Jawa Tengah? Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Kejar setoran, yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal.